Audio Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dipersembahkan oleh Hukum Expert. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. C. Bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf A, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C perlu dibentuk undang-undang tentang guru dan dosen. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 5. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. 6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen klan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. 10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. 12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. 14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. 15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. 17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 19. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Bab 2 tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan. Pasal 2. Ayat 1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 3. Ayat 1. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pasal 4. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1, berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Bab 3 tentang prinsip profesionalitas. Pasal 7. Ayat 1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. D. Memiliki kompetensi yang diperlukan, sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. F. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. G. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. H.
memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan I. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Ayat 2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Bab 4 tentang guru. Bagian ke-1 tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Pasal 10. Ayat 1. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 11. Ayat 1. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Ayat 2. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Pergunia N tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 3. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 12. Setiap orarik yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satu hari pendidikan tertentu. Pasal 13. Ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua tentang hak dan kewajiban. Pasal 14. Ayat 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan atau k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 15. Ayat 1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1, huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus,
dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Ayat 2. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 16. Ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat 3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 17. Ayat 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 2. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 18. Ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Ayat 2. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat 3. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur derigan peraturan pemerintah. Pasal 19. Ayat 1. Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1, merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ayat 2. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 20. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan e.
Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian ketiga tentang wajib kerja dan ikatan dinas. Pasal 21. Ayat 1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 22. Ayat 1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 23. Ayat 1. Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Ayat 2. Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, HAMS mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Bagian keempat tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 24. Ayat 1. Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ayat 2. Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan. Ayat 3. Pemerintah kabupaten kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan. Ayat 4. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Pasal 25. Ayat 1. Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 3. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 26. Ayat 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 27. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Pasal 28. Ayat 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. Ayat 2. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi, antar kabupaten, antar kota, antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan,
Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sesuai dengan kewenangan. Ayat 4. Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai perpindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, klan ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 29. Ayat 1. Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak satu kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 tahun. Ayat 3. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Ayat 4. Dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 30. Ayat 1. Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena a. Meninggal dunia, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Atas permintaan sendiri, d. Sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan, atau e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Ayat 2. Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena a. Melanggar sumpah dan janji jabatan, b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Ayat 3. Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Ayat 5. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 31. Ayat 1. Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2, dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ayat 2. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Bagian kelima tentang pembinaan dan pengembangan. Pasal 32. Ayat 1. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ayat 2. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ayat 3. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui jabatan fungsional. Ayat 4. Pembinaan dan pengembangan karir guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 33. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 34. Ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademi dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan atau masyarakat. Ayat 2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ayat 3. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 35. Ayat 1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Ayat 2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat L dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-6 tentang penghargaan. Pasal 36. Ayat 1. Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Ayat 2. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 37. Ayat 1. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan. Ayat 2. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan atau tingkat internasional. Ayat 3. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan atau bentuk penghargaan lain. Ayat 4. Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Provinsi, Hari Ulang Tahun Kabupaten Kota, Hari Ulang Tahun Satuan Pendidikan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional, dan atau hari besar lain. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 38. Pemerintah dapat menetapkan Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-7 tentang perlindungan. Pasal 39. Ayat 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ayat 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Ayat 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau risiko lain. Bagian ke-8 tentang cuti. Pasal 40. Ayat 1. Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-9 tentang organisasi profesi dan kode etik. Pasal 41. Ayat 1. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Ayat 2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 3. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ayat 4. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Pasal 42. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan. A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru. B. Memberikan bantuan hukum kepada guru. C. Memberikan perlindungan profesi guru. D. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan E. Memajukan pendidikan nasional. Pasal 43. Ayat 1. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Ayat 2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Pasal 44. Ayat 1. Dewan Kehormatan Guru dibentuk oleh organisasi profesi guru. Ayat 2. Keanggotaan serta mekanisme kerja Dewan Kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru. Ayat 3. Dewan Kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru. Ayat 4. Rekomendasi Dewan Kehormatan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus objektif, tidak diskriminatif, tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Bab 5 tentang dosen. Bagian ke-1 tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Pasal 45. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46. Ayat 1. Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. Ayat 2. Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum. A. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana, dan B. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Ayat 3. Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Ayat 4. Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi. Pasal 47. Ayat 1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. B. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Dan C. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ayat 2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Ayat 3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 48. Ayat 1. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ayat 2. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, iektor, lektor kepala, dan profesor. Ayat 3. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor. Ayat 4. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 49. Ayat 1. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Ayat 2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Ayat 3. Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Ayat 4. Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 50. Ayat 1. Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen. Ayat 2. Setiap orang yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib mengikuti proses seleksi. Ayat 3. Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua tentang hak dan kewajiban. Pasal 51. Ayat 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak a. Peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. F. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, dan G. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 52. Ayat 1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1, huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Ayat 2. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 53. Ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 2.
Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat 3. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 54. Ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah. Ayat 2. Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 55. Ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 kepada dosen yang bertugas di daerah khusus. Ayat 2. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat 3. Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 56. Ayat 1. Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 57. Ayat 1. Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Ayat 2. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 58. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 59. Ayat 1. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ayat 2. Dosen yang diangkat oleh pemerintah di daerah khusus berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Pasal 60. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. c. Meningkat, tekan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Bagian ketiga tentang wajib kerja dan ikatan dinas.
Pasal 61. Ayat 1. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 62. Ayat 1. Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat tentang pengangkafian, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Pasal 63. Ayat 1. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 3. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang tiar sangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ayat 4. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 64. Ayat 1. Dosen yang diangkat oleh pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 65. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan. Pasal 66. Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 67. Ayat 1. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena a. Meninggal dunia, b. Mencapai batas usia pensiun, c. Atas permintaan sendiri, d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani, atau e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Ayat 1. Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena a. Melanggar sumpah dan janji jabatan, b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, atau c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Ayat 3. Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 65 tahun. Ayat 5. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 tahun. Ayat 6. Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dan huruf B, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Pasal 68. Ayat 1. Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2, dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Ayat 2. Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Bagian kelima tentang pembinaan dan pengembangan. Pasal 69. Ayat 1.
Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ayat 2. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ayat 3. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4. Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 70. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 71. Ayat 1. Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Ayat 2. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Ayat 3. Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pasal 72. Ayat 1. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 2. Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6 tentang penghargaan. Pasal 73. Ayat 1. Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan. Ayat 2. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pasal 74. Ayat 1. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi KM.1, dan/atau satuan pendidikan tinggi. Ayat 2. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional. Ayat 3. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. Ayat 4. Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Provinsi, Hari Ulang Tahun Kabupaten Kota, Hari Ulang Tahun Satuan Pendidikan Tinggi, Hari Pendidikan Nasional, dan/atau hari besar lain. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-7 tentang perlindungan. Pasal 75. Ayat 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Ayat 2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan klan kesehatan kerja. Ayat 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain. Ayat 4.
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas. Ayat 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau risiko lain. Ayat 6. Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Bagian ke-8 tentang cuti. Pasal 76. Ayat 1. Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti seba, bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6 tentang sanksi. Pasal 77. Ayat 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa A. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Penundaan pemberian hak guru. D. Penurunan pangkat. E. Pemberhentian dengan hormat. Atau F. Pemberhentian tidak dengan hormat. Ayat 3. Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Ayat 4. Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ayat 5. Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. Ayat 6. Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, mempunyai hak membela diri. Pasal 78. Ayat 1. Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa A. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Penundaan pemberian hak dosen. D. Penurunan pangkat dan jabatan akademik. E. Pemberhentian dengan hormat. Atau F. Pemberhentian tidak dengan hormat. Ayat 3. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Ayat 4. Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Ayat 5. Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 mempunyai hak membela diri. Pasal 79. Ayat 1. Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 34, pasal 39, pasal 63 ayat 4, pasal 71 dan pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa A. Teguran. B. Peringatan tertulis. C. Pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan. Atau D. Pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
Bab 7 tentang ketentuan peralihan. Pasal 80. Ayat 1. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini. A. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lama 10 tahun. Atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. B. Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 dan ayat 2, dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 paling lama 10 tahun. Atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Ayat 2. Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 81. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Bab 8 tentang ketentuan penutup. Pasal 82. Ayat 1. Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Ayat 2. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 83. Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Pasal 84. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2005. Presiden Republik Indonesia, TTD, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember tahun 2005. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AD Interim, TTD, Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra, salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, TTD, Abdul Wahid. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Romawi 1 tentang Umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. 5. Lanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional MEKPAI misi untuk melaksanakan tujuan undang-undang ini sebagai berikut. 1. Mengangkat martabat guru dan dosen. 2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen. 3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen. 4. Memajukan profesi serta karir guru dan dosen. 5. Meningkatkan mutu pembelajaran. 6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional. 7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi. 8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, dan 9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat didik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi 1. Penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi. 2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas. 3. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. 4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen. 5.
Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional. 6. Peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional. 7. Penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. 8. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dan 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen. Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksananya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu undang-undang tentang guru dan dosen. Romawi 2. Pasal demi pasal. Pasal-pasal yang penjelasannya cukup jelas tidak diuraikan dalam audio ini. Pasal 2 ayat 1. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pasal 4. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran, learning agent, adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Pasal 8. Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. Pasal 10 ayat 1. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Pasal 14 ayat 1, huruf A. Yang dimaksud dengan penghasilan di alas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua. Pasal 15 ayat 1. Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 16 ayat 3. Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 17 ayat 3. Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 18 Ayat 1. Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 Ayat 1 dan Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 19 Ayat 1. Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu. Pasal 45. Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. Pasal 48 Ayat 1. Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Pasal 50 Ayat 3. Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang. Pasal 51 Ayat 1, huruf A. Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua. Pasal 52 Ayat 1. Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain. Pasal 59 Ayat 1. Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan, atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati. Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586. Audio Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dipersembahkan oleh Hukum Expert.